Teman-teman semuanya, teman-teman sahabat-sahabat sebangsa setanah air, alhamdulillah tentunya hari ini Kabupaten Karawang 4 orang dinyatakan sembuh. Dari yang kami rawat kurang lebih sekitar 60 orang. Dan tadi saya juga sudah memantau perkembangan dari 4 rumah sakit yang merawat pasien-pasien COVID. Dan memang secara klinis 80% baik dan mengalami progres yang baik. Jadi insya Allah dengan takdir yang Allah berikan kepada warga kami dan warga Indonesia, masyarakat Indonesia, bahwa masyarakat yang hari ini sedang menjalani pengobatan COVID, insya Allah dinyatakan sembuh. Itulah Mas. Kedengeran nggak? Amin, amin. Terima kasih. Ya. Mungkin Bu Bupati bisa, Teh Lilis bisa ceritakan sih bagaimana bisa sampai terkena COVID-19 sampai kemudian dalam masa perawatan dan bagaimana pengalaman di isolasi ini 20 hari ya, sekitar 3 pekan ya. Tentu ini sesuatu yang tidak terbayangkan sebelumnya, apalagi Teteh ini kan bupati yang sangat aktif lah, setiap hari bisa dibilang sangat selalu terjun ke masyarakat. Nah, begitu diisolasi kan praktis tidak bisa menyapa warganya seperti itu. Mungkin bisa ceritakan itu, silakan Teh. Ya, kalau untuk Karawang sendiri pada tanggal 9 Maret itu kami ada kegiatan tingkat Jawa Barat yang kebetulan pelaksanaannya itu ada di Karawang. Dan pada tanggal kurang lebih 15 kami mendapatkan informasi bahwa dalam acara tersebut dari salah satu peserta, tepatnya dari Bandung, itu dinyatakan positif COVID. Besoknya bertambah menjadi 3 orang dinyatakan positif COVID. Di situ saya langsung meminta teman-teman yang pada saat itu ngambil gambar, ngambil foto, untuk saya tahu kondisi posisi duduk siapa-siapa saja yang duduk dengan yang diindikasi pada saat itu positif COVID. Pada saat itu ada 6 kepala dinas saya yang duduk memang berdekatan dengan yang bersangkutan, dan dari 6 itu posisi 4 orang itu memang sedang sakit. Sehingga pada saat itu saya berinisiatif untuk meminta bantuan kepada Balitbang Kemenkes untuk teman-teman saya itu diambil swab test, termasuk diri saya. Dan ketika itu 2 hari setelah saya minta hari Rabu kalau nggak salah, hari Jumat petugas dari Kemenkes Balitbang memeriksa 14 yang kami tracking pada saat itu duduk bersebelahan dengan yang bersangkutan, dan dari kurang lebih 14, 7 orang dinyatakan positif termasuk diri saya. Pada saat itu tentunya saya tidak bergejala apapun, nggak ada demam, nggak ada batuk, nggak ada pilek, ya nggak ada gejala-gejala saluran pernafasan. Namun tentunya setelah saya mendapati 7 orang positif dalam acara tersebut, karena saya mendapati staf-staf saya itu sakit dan ya semuanya positif hasil swab testnya, sehingga pada saat itu ketika saya mengetahui saya positif, ya saya langsung berangkat ke rumah sakit untuk diisolasi di rumah sakit. Dan itu diambil tuh hari Jumat, selama 4 hari sambil nunggu hasil saya isolasi mandiri di rumah, dan pada saat itu memang tidak bergejala, walaupun ada gejala yang memang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan saluran pernafasan. Jadi ketika hari yang dinyatakan ada yang positif itu hari Rabu itu memang badan saya itu pegel sekali ya. Pegel banget, saya belum pernah merasakan pegel seperti itu. Dari mulai pinggang, punggung, sampai ke kepala, bahkan saya tuh sampai remes-remes kepala saya tuh saking kok ini sakit ya, kok pegel-pegel banget ya. Dipijitlah 2 hari 2 malam pada saat itu. Namun saru karena memang tanggal 19 saya dapat head pertama. Jadi saya pikir mungkin karena mau head ya. Jadi saya tidak menganggap bahwa itu mungkin virusnya sedang bekerja dalam tubuh saya ya. Jadi cuma memang gejalanya lebih ke arah gejala-gejala pegal dan ngilu-ngilu gitu loh. Walaupun tentunya viral infection itu secara medis ya bisa
menyebabkan tuh bukan hanya saluran pernafasan saja, tapi sekarang saya menemukan gejala-gejala yang disangka demam berdarah, taunya COVID. Gejala-gejala yang memang diare, mereka diare, taunya COVID. Terus gejala-gejala yang mereka pusing-pusing, terus mual-mual, ternyata COVID. Jadi tidak identik dengan batuk, dengan sesak. Kalau sesak itu memang udah tahap COVID yang grade sedang ke berat. Jadi pasien-pasien yang kami rawat itu memang gejalanya tidak semua bergejala COVID, tapi juga ada yang memang memiliki gejala-gejala diferensial diagnosis dengan demam berdarah atau disangka tifus, mual muntah, pusing dan lain sebagainya, gitu. Nah, kami dirawat saya Selasa malam saya langsung berangkat ke rumah sakit. Kami dirawat kurang lebih 20 hari di rumah sakit. Seperti tentunya protap yang diberikan oleh semua pasien-pasien COVID, kami diberikan yang pasti antivirus, obat virus ya, obat antivirus, terus obat antibiotik karena dikhawatirkan ada penyebaran kuman-kuman bakteri yang ada di paru-paru kami. Terus juga vitamin C, kami diberikan vitamin C, awalnya vitamin C dosis tinggi, jadi memang kita pakai intravena di infus, tapi hari kedua sampai selanjutnya kami minum vitamin C oral. Saya berdiskusi dengan Prof. Menaldi. Prof. Menaldi itu adalah profesor yang ada di Rumah Sakit Persahabatan yang memonitor semua COVID yang ada di Indonesia, bahwa Prof. Menaldi bilang yang terpenting adalah pola pikir, kita berpositif thinking, dan konsumsi vitamin itu bukan konsumsi vitamin berupa tablet yang baik itu, tapi lebih baik kita mengkonsumsi makanan buah-buahan yang berwarna kuning, ke orange-orangean, bahkan ke merah-merahan. Jadi seperti jeruk, pisang, mangga, jambu, dan lain sebagainya. Dan saya lakukan itu. Nah, selama isolasi pun jelas kita konsumsi buah-buahan dan juga ikhtiar medis, tapi yang terpenting adalah memang saya melakukan pendekatan secara vertikal sama Yang Maha Kuasa ya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam pun juga tentunya ada kegiatan-kegiatan seperti membaca buku, bahkan saya masih memimpin rapat via telepon. Jadi karena kondisi saya alhamdulillah baik, sehingga saya tetap memonitor pekerjaan-pekerjaan yang ada di Kabupaten Karawang, dan saya mau monitor satuan gugus tugas COVID-19 yang ada di Kabupaten Karawang. Nah, relatif gelombang pertama itu semua keadaannya baik. Jadi gelombang yang dinyatakan pertama positif itu memang relatif baik. Jadi tidak ada batuk, tidak ada demam, tidak ada infeksi pernafasan secara ini. Tapi memang kalau dari darah kami semua normal. Tapi memang kalau dari ronsen, jadi kalau misalnya pasien COVID ini pasti kita ambil juga ronsen toraks. Jadi kita periksa, itu memang ada gambaran viral pneumonia. Jadi kalau walaupun keadaannya baik, tapi ketika di ronsen memang ada gambaran-gambaran yang mengarah itu adalah pasien COVID. Jadi teman-teman semuanya, hari ini kalau di Karawang, saya nggak tahu ya kalau di daerah lain, tapi penyebaran ini udah mulai penyebarannya lokal transmisi. Jadi kita susah memprediksi bahwa ini penularan dari mana. Karena ada tukang cilok di saya yang juga positif COVID, ada tukang sayur positif COVID, ada tukang jahit, kemarin saya makamkan di Al-Azhar juga positif COVID, dan istrinya negatif, terus juga sekarang ini sudah menyebar bahkan sampai ke tingkat-tingkat grassroots yang paling bawah, ke kampung-kampung gitu loh. Nah ini lagi saya coba pelajari, ini penularannya, jadi setiap saya menemukan yang COVID, pasti saya langsung rapid test semua keluarganya atau yang berhubungan dekat dengan yang bersangkutan. Jadi tentunya ya anjuran pemerintah ini memang harus benar-benar dilaksanakan, karena sekarang kita nggak tahu ya kapan kita tertular, atau kita juga merasa diri kita sudah menjaga semuanya dengan baik, tapi ternyata kan ya kalau memang dengan ketetapannya kita memang kena ya kena, tapi kan langkah-langkah lebih baiknya ya udahlah diam di rumah, jaga kebersihan, ikuti anjuran pemerintah, dan ya menjaga jarak dengan kerumunan orang-orang yang banyak. Dan selama isolasi itu tentunya kami ini dinyatakan boleh pulang ketika ada swab 2 kali negatif. Jadi SOP dari kami Karawang, alhamdulillah kami punya 3 rumah sakit baru,
tiga rumah sakit baru itu saya nggak akan meresmikan sebelum mereka berkomitmen, satu pemerintah, dua swasta, untuk merawat pasien COVID. Jadi kami tidak ada merawat pasien umum, khusus semua pasien COVID. Kami siapkan tenaga medisnya, dokter-dokter gabungan, kami siapkan perawatnya, dan kami rencana memberikan insentif lebih bagi mereka, dan kami juga menyiapkan rapid test bagi para perawat-perawat kami, 7 hari sekali, dokter kami semuanya di rapid test, dengan APD hanya 1 kali pakai. Jadi mereka nggak bisa mensterilisasi APD langsung pakai lagi. Dan kami mensuplai semuanya. Ada 3 rumah sakit, kami khusus COVID, dan 1 rumah sakit umum daerah yang merawat saya dalam 1 klaster kemarin ruang Cikampek, untuk kurang lebih sekitar 15 bed. Rencana ke depan, saya akan memakai ruang kelas 3 RSUD untuk khusus pasien-pasien COVID. Kenapa demikian? Karena saya melihat grafik hari ini memang udah cukup, sehari ini kalau di Karawang ini ada tambahan 2-3 orang, 4 orang gitu loh. Jadi ini yang harus kami antisipasi dari Kabupaten Karawang. Itu Mas, panjang nggak aku ngomongnya? Kepanjangan nggak? Enggak, bagus. Bu, bisa ceritakan nggak Bu, ketika Ibu mengalami isolasi di Rumah Sakit RSUD Karawang ya, kira-kira bagaimanalah perasaan Ibu selama masa isolasi itu? Ya, yang pasti manusiawi ya. Walaupun saya nggak bergejala, saya hanya pengen memastikan diri saya pada saat itu, saya positif thinkingnya saya itu negatif gitu loh. Namun saya bersebelahan justru dengan Pak Wali Kota Cimahi dan Pak Wakil Wali Kota Bandung. Wakil Wali Kota Bandung ini kan dinyatakan positif. Jadi Wakil Wali Kota Bandung duduknya itu, terus saya Wali Kota Cimahi, terus saya, terus Pak Menteri Bahlil, terus Pak Gubernur, pada saat itu terus Ketua HIPMI Pusat. Nah, ketika saya tahu Pak Wakil Wali Kota Bandung positif, ya saya tambah deg-degan. Saya bilang, karena yang pada saat itu pertama kali positif ada duduk di belakang saya, di barisan kedua. Waktu itu saya masih berpikir baik lah. Saya pikir saya kayaknya bismillah saya negatif gitu loh. Nah, manusiawi ketika dinyatakan positif pasti kaget. Pasti sedih, bingung, tapi saya kan harus memberikan contoh yang baik pada semua orang. Jadi pada saat itu ya saya harus lebih tegar, saya harus menerima takdir dan ketetapan yang Allah kasih, saya harus kuat gitu loh, saya harus memberikan semangat, karena saya nelfonin satu-satu, semua setiap perjalanan yang COVID itu saya teleponin orang satu-satu, saya kasih semangat mereka supaya mau dirawat. Jadi saya, ya walaupun berat ya, jujur aja perlu waktu, tidur susah, kepikiran yang macam-macam, saya sampai nggak mau ngelihat media, saya mau berpikir positif, saya takut kalau saya pas lihat Instagram tuh wall-nya tuh cerita-cerita tentang yang jelek-jelek gitu loh. Jadi saya langsung kadang-kadang langsung cepet-cepetin gitu loh, karena itu mempengaruhi pola pikir saya pada saat itu. Sehingga manusiawi ketika kita ada rasa takut. Tapi tentunya saya yakin pasti Tuhan punya hikmah yang lebih besar untuk diri saya. Lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa, saya punya lebih waktu banyak untuk beribadah, saya mungkin punya waktu lebih banyak untuk beristirahat ya, karena saya biasanya pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam gitu. Terus juga saya punya waktu untuk menambah ilmu saya dengan baca buku. Saya punya waktu banyak hal lah. Dan yang terpenting itu adalah seperti keluarga. Jadi alhamdulillah sekarang ada video call. Jadi saya tiap hari itu yang saya lakukan adalah orang tua saya nelfon saya, ayah saya, adik saya, anak-anak nelfon saya, dan ketika mereka ngomong, "Mi kapan pulang?" itu menjadi semangat saya bilang dalam hati saya harus sembuh, ya Allah, tolong sembuhkan saya, kasih saya kesempatan untuk memohon ampun, untuk bertobat, untuk memperbaiki diri saya, dan lain sebagainya. Jadi saya itu energi positif yang saya dapatkan dari lingkungan, dari orang-orang terdekat saya, sahabat-sahabat, teman-teman, bahkan silaturahminya teman SD telepon, teman SMP yang udah lama nggak telepon, SMA, dan semua sahabat-sahabat lama saya juga turut mendoakan, masyarakat saya sampai mendoakan para alim ulama, para kiai, semua mengadakan pengajian di tempatnya masing-masing, dan itu saya pikir itu juga menjadi kekuatan utama saya lah.
yang akhirnya saya alhamdulillah dikasih kesempatan Allah untuk sembuh. Itu loh Mas. Ya, satu lagi Bu dari saya nanti sebelum ke Mas Eko, ketika Ibu dinyatakan positif dan harus diisolasi, siapa orang yang paling pertama masuk di top mind Ibu nih? Waduh, saya akan ingat siapa kira-kira Bu? Maksudnya saya hubungin atau gimana? Ya, atau saya harus menghubungi siapa, atau saya akan berpisah dalam waktu perawatan dengan siapa, kira-kira gitu. Yang paling diingat oleh Teh Lilis siapa? Ya, yang pasti ayah saya ya. Karena anak saya ada di rumah, kecuali anak saya kecil memang kebetulan udah diisolasi di rumah adik saya. Jadi kalau anak saya yang di rumah kan udah mengetahui saya positif, akhirnya saya telepon orang tua saya, ayah saya, ibu saya udah nggak ada, ayah saya telepon. Dan yang kedua langkah saya adalah langsung menelepon teman-teman yang positif lainnya untuk 3 orang kami satu mobil, jadi saya langsung beres-beres, saya langsung bareng sama ajudan saya juga kena, ya Teh Herlin juga kena, terus sama kepala BKPSDM kami bertiga langsung ke rumah sakit. Nah, sisa lainnya mereka juga langsung ke rumah sakit. Jadi memang pada saat itu yang terpikir adalah orang tua ya, orang tua, keluarga, dan ya anak-anak, itu aja sih yang terpikir pada saat itu. Udah sehari di rumah sakit baru saya terpikir siapa saja yang kontak dengan saya dari mulai tanggal 10 sampai saya tanggal 24 ya. Akhirnya saya telepon semuanya, memastikan mereka keadaannya baik-baik saja dan untuk segera diperiksa karena saya dinyatakan positif. Jadi saya merasa bertanggung jawab atas keselamatan orang-orang yang selama ini bertemu dengan saya, yang ya alhamdulillahnya ya semua yang kontak dengan saya itu memang lebih banyak yang negatif gitu loh. Yang positifnya kontak ini ada 4 orang yang positif karena sering ketemu sama saya. Iya, syukur alhamdulillah. Selanjutnya mungkin Mas Eko yang akan memandu ini. Silakan Mas Eko. Mas Eko. Baik, halo Ibu. Tadi berulang kali. Ya, beginilah. Mengikuti tren aja, Bu. Iya, ya gimana Mas? Tadi Ibu berulang kali. Iya. Iya Mas. Iya, Bu berulang kali bilang saya sangat ketika diisolasi teringat keluarga, tapi juga banyak menghabiskan waktu untuk membaca buku. Kalau boleh tahu buku apa saja sih Bu yang dibaca gitu? Atau ada pesan saya mau bawa buku ini, dibawakan buku ini atau gimana? Ya, aku pesen sih. Memang spesifiknya buku-buku tentang agama sih. Jadi saya lebih ke arah buku-buku tentang zikir, tentang Rasul. Saya sampai hafal tentang Khadijah, tentang Aisyah, kan lagi keren tuh lagunya. Aku langsung baca semuanya. Saya jadi tahu semuanya lah. Jadi saya minta tolong ke adik saya, Memes namanya, Memes beliin kakak buku ya. Pokoknya tentang, jadi saya pengen buku yang ringan, Islami, tapi juga menjadi motivasi saya, dan ya buku-buku yang bisa membuat saya tenang aja gitu. Tapi ke arah itu sih, jadi saya nggak beli buku yang lain-lain kecuali buku itu, buku-buku tentang Rasul dan istri-istrinya. Itu teknisnya gimana ya Bu? Kan selama diisolasi bisa diceritain sih ketika ada barang yang dimasuk. Oh ya, terus, yang pasti barang ini masuk kan pakai prosedur yang ketat. Jadi di bawah itu seleksi barangnya apa aja. Terus kalau di bawah kan tidak langsung berhubungan dengan pasien. Biasanya di depan itu ditaruh kursi, dikasih tahu ada nih buku, kita ambil gitu loh. Jadi tidak langsung bersentuhan. Tapi kan semua perawat pakai APD. Jadi semua perawat-perawat kami pakai alat pelindung diri. Jadi ya insya Allah relatif aman. Karena kalau yang menyerahkan teknis di bawah, mereka ya normal-normalnya cuma pakai masker sama pakai handscoon. Gitu. Jadi insya Allah clear, aman ya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Lalu ketika
balik ke masa isolasi itu, Bu. Menurut ahli virologi kan, Dr. Indro, ada fase-fase serangan virus ini, misal pada hari ke-7, imun dari internal tubuh akan berperang, berlaga, dan apa Ibu ngerasain sesuatu nggak sih yang kritis gitu? Aduh, alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak, Mas Eko. Aku alhamdulillah enggak merasakan apapun. Dan kebetulan juga saya juga sama teman-teman lain juga suka komunikasi, mereka nggak merasakan apapun yang kritis. Kami alhamdulillah dikasih gejala-gejala yang ringan. Mas, kemana Mas? Hilang. Mas Eko? Oke, Ibu. Ada anakmu ya? Iya. Nggak apa-apa, jadilah ayah yang baik. Nggak apa-apa, bagus. Ya nggak apa-apa, padahal mereka dia ikut aja biar bisa ngeliat aku. Ya, nanti dipanggil. Oh ya, balik ke itu Bu tadi. Berapa total dokter dan petugas medis yang terlibat merawat Ibu dari mulai dirawat sampai akhirnya diperkenankan isolasi di rumah? Jadi memang kami membatasi. Jadi kami punya SOP. Jadi saya selama di dalam tuh bikin SOP, bikin aturan supaya saya kan mempelajari loh kenapa sih banyak tenaga medis, mohon maaf ya, yang akhirnya meninggal mungkin karena kelelahan dengan pasien yang banyak. Makanya saya bikin SOP. Perawat-perawat saya itu hanya bekerja 15 hari, 1 bulan. Dan kami kasih insentif. Jadi gajinya itu full, tapi kasih insentif lagi. Mereka hanya kerja 15 hari. 15 hari kerja, mereka 15 hari libur untuk perawat. Nah, jadi satu klaster ruangan itu kurang lebih kan 20 pasien. Itu ada tim gabungan. Dokternya itu dokter paru, penyakit dalam, dokter anestesi, dokter radiologi, dokter patologi klinik, ya. Jadi ada tim gabungan dokter plus perawat. Perawat dibagi 3 shift. Kurang lebih itu ada 50 perawat. Kalau rolling, karena rolling kan ada per shift ya, mereka per shift, dan juga kurang lebih dokter ini bisa 5 sampai 10. Jadi itu setiap rumah sakit pun sama. Jadi memang kami membuat protap, satu gabungan dokter itu nggak boleh melayani lebih dari 20 orang, karena khawatirnya lelah. Walaupun dokternya banyaknya kan di balik layar, kayak radiologi kan hanya melihat gambar gitu loh. Yang tiap hari nge-visit saya kan dokter paru-paru, yang tiap hari mau visit saya gitu loh. Dan para perawat, jadi para perawat itu setiap pagi, siang, sore, malam, mereka tuh ngambil tensi, cek suhu tubuh, dan lain sebagainya. Jadi total sih kurang lebih 50 orang perawat, dengan kurang lebih ya dokter 5-10, tergantung dari kebutuhan. Oke. Mas? Ya, Ibu. Kedengeran nggak? Kedengeran. Ya. Nah, terkait yang tadi perawat tenaga medis, sekarang mungkin nggak terlalu banyak ya. Ada beberapa kasus tenaga medis yang meninggal dunia diduga COVID. Itu ditolak pemakamannya. Ibu gimana tanggapannya? Ya, saya menyesalkan ya kalau ada yang seperti itu. Karena ya saya ini kan ada di dalam ya. Saya tuh ngerasain banget gitu loh. Mereka itu benar-benar punya jiwa yang besar. Mereka itu benar-benar berani untuk membantu orang. Mereka itu ya menurut saya orang-orang yang ikhlas dan pahlawan saya buat saya. Makanya saya lebih concern untuk memperhatikan mereka full ya. Bagaimana orang-orang yang memang memiliki keikhlasan lebih dibanding mungkin saya gitu loh. Ini saya harus perhatikan. Untuk Karawang sendiri, saya mengantisipasi itu karena saya berpikir mungkin mengedukasi masyarakat itu perlu waktu. Mereka kadang-kadang punya pemahaman masing-masing, atau ada di daerah saya ya, satu daerah juga pernah adanya provokasi di lapangan. Tapi kan yang namanya jenazah ini harus dihormati. Bukan hanya jenazah dari para tenaga medis yang mengobati kita. Jadi saya tiap hari, kalau boleh nih teman-teman tahu ya, saya tiap hari ini tidur itu bisa sampai jam 2, jam 3, bahkan jam 4. Saya tiap hari koordinasi. Dan saya tiap hari, 2 hari sekali lah, saya ditelepon Pak Kapolres jam 1 pagi. Sampai jam 3 pagi saya nyari tukang gali. Bisa dibayangin nggak? Saya lagi sakit posisinya,
Terus saya harus bertanggung jawab terhadap rakyat saya. Saya nggak mau rakyat saya ini terkatung-katung gitu loh jenazahnya gitu loh. Karena sempat ada ramai lah di lapangan, sehingga saat itu saya harus berpikir langkah apa saya yang harus saya tempuh sambil saya nunggu edukasi dari masyarakat. Saya mengedukasi masyarakat dan mengedukasi masyarakat dari para alim ulama, para tokoh-tokoh harus dijelaskan bahwa meninggal ini adalah meninggal seperti apa dan ini bukan aib tapi ini wabah dan secara agama seperti apa. Itu kan perlu waktu karena kan tidak semua orang bisa dikasih pengertian dalam waktu singkat. Sehingga pada saat itu saya berpikir saya harus beli pemakaman. Saya beli buat warga saya. Di mana boleh tahu letaknya? Di Al-Azhar Memorial Park. Bahkan di Al-Azhar. Jadi kami ini punya pemakaman umum. Jadi Al-Azhar ini memberikan saya 200 meter lahan, tapi sedang kami garap. Karena jalan ke situ harus saya beton dulu, saya harus bikin layak, saya kasih PJU, dan saya benar-benar pengen ya pemakaman ini pemakaman sebagai penghormatan saya. Tenaga medis alhamdulillah saya belum ada, jangan sampai ada yang meninggal, saya nggak mau ya. Tapi saya harus memperhatikan rakyat-rakyat saya yang ketika mau pulang kampungnya itu mohon maaf ya ditolak atau ya kayak gitu-gitulah. Bayangin aja, saya padahal saya nggak tahu mukanya, saya nggak tahu orangnya ya. Tapi bayangin mereka udah berjuang 5 hari buat sembuh. Allah menakdirkan mereka meninggal, dibawa ke kampungnya ditolak, dibawa lagi ke rumah sakit umum daerah. Terus mau dimakamin di mana? Bayangin kan bingung ya. Jadi yang saya harus lakukan pada saat itu saya berpikir langsung saya harus beli ini, Mas. Saya harus beli. Nah, untungnya kami dapat CSR dan kami papatungan. Jadi semua teman-teman saya yang alhamdulillah yang baik-baik itu mereka kita udunan membeli kafling. Itu pemakamannya pemakaman baik ya, pemakaman yang sangat representatif. Itu kayak kalau di Karang itu ada namanya San Diego Hills. Jadi memang benar-benar rapi gitu loh. Kami dan itu bukan berarti saya menyediakan, bukan. Tapi saya sambil menunggu mengedukasi masyarakat, saya harus mempersiapkan. Jangan sampai ya jenazah warga saya ini karena ribut-ribut di lapangan akhirnya tidak terperhatikan. Karena saya bertanggung jawab terhadap warga saya. Jangan yang masih hidup, yang meninggal juga saya harus mengurusi mereka gitu loh. Jadi alhamdulillah Al-Azhar ngasih harga yang saya bilang udahlah diskon, ini kan buat kemanusiaan gitu loh. Mereka juga ngasih alhamdulillah dan sampai saat ini alhamdulillah semua dikasih kelancaran. Itu kan. Berarti atas nama pribadi atau ya, selama ini sih memang ada dari CSR perbankan, ada pribadi, ada teman-teman yang baik-baik. Jadi kita bukan pakai APBD. Karena saya kan gini ya, namanya anggaran negara itu harus dipertanggungjawabkan. Saya nggak bisa lah, saya kan nggak bisa nunggu proses itu terlalu lama. Sedangkan waktu itu saya lihat tiap 2 hari sekali ini saya harus memakamkan warga saya gitu loh. Jadi saya nggak mau gambling. Saya bilang saya pokoknya harus mempersiapkan semuanya. Mereka harus dapat tempat yang layak, yang baik. Karena mereka meninggalnya pun atas ketetapan dan takdirnya atas wabah. Insya Allah syahid. Jadi saya pikir saya harus mempersiapkan yang terbaik buat warga saya. Akhirnya ya saya memberanikan diri untuk membeli gitu loh. Sambil nunggu CSR dari Al-Azhar, mereka mewakafkan kafling 200 meter, kurang lebih ya cukup baik lah ya 200 meter. Cuman memang ada jalan yang harus saya bangun dulu dan PJU yang harus saya bangun dulu. Jadi karena sambil nunggu saya beres yang itu, saya mempersiapkan yang siap untuk kalau ada warga saya yang membutuhkan, ya saya udah siap. Kenapa ini? Halo? Halo? Kenapa ya nggak ada? Hilang tiba-tiba? Ini mohon agak Azam Inggar untuk stop screen ya. Dia berbagi share. Oh gitu. Maaf ya, saya mah rada gaptek, nggak ngerti. Ini kenapa jadi gini ya? Dari sananya. Oh dari sananya? Oh iya. Ya alhamdulillah udah ada lagi. Maaf ya, saya mah gaptek, punten.
Ibu. Mungkin dari saya satu lagi pertanyaan saya gini. Apa Mas? Apa? Ketika Ibu masak RSUD, itu ada orang-orang yang akan Ibu tinggalkan untuk sementara gitu. Jelas mereka, terus perasaan menguatkan hati Ibu sendiri itu bagaimana? Kalau di depan keluarga yang saya sayang, ya saya nggak supaya mereka nggak terpikir sesuatu yang buat mereka sedih, gitu loh. Jadi yang susah itu kan mengendalikan rasa kita ya. Yang susah itu mengendalikan hati dan pikiran kita gitu. Namun saya tuh nggak mau, saya tuh kelihatan sedih. Jangankan depan keluarga ya, depan masyarakat juga saya nggak mau kelihatan sedih gitu loh. Pada saat itu ya. Jadi saya pikir udahlah, saya yakin lah akan ketetapan ini yang terbaik buat diri saya. Gitu. Jadi memang berat sih memang ya, susah saya ngomongnya tapi ya saya nggak pernah nunjukin rasa. Padahal saya tuh orangnya tuh jarang nangis loh. Maksudnya saya tuh orangnya tuh ceria, ya suka ngebodor ya. Tapi ketika itu mah saya tuh susah gitu loh mengendalikan rasa ini tuh, apalagi kalau udah urusan dengan anak ya. Aduh. Dan setiap ditanya tuh kapan pulang, jadi saya tuh suka ya Allah ya kasih kesempatan saya gitu loh untuk berkumpul dengan keluarga. Dan Allah Maha Baik. Jadi Allah Maha Baik, Allah ngedengar semuanya, dan saya dikasih kesempatan lebih. Itu loh Mas. Jadi sedih saya kan, jadi mau ngomong gitu. Udah gak mau sedih. Tapi alhamdulillah sekarang udah kumpul lagi kan Ibu? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Mas Bro, dibuka forum atau gimana? Oke. Enggak, saya tanya satu sebelum dibuka forum. Teh Lilis, ada nggak apa ramuan-ramuan khusus? Aku Teh Lilis, aku Teh Seli. Teh Seli ya, maaf ya. Teh Seli ya. Teh Sarlina, itu mah penyanyi dangdut, Mas. Aku Teh Seli. Mas Bro, Teh Lilis. Nah, Mas ada Bro, ramuan atau jamu-jamu khusus untuk ini nih, Teh? Ada. Jadi, aku dapat informasi dari teman. Pas banget aku masuk. Jadi ada teman aku, beliau ya kena COVID di Singapura. Terus kata dokter Singapura memang itu nyata ya, sebelum beliau di isolasi mandiri di Batam. Jadi katanya, ayo minum daun sirih aja, daun sirih sama jahe merah. Terus akhirnya dan minum harus dalam keadaan hangat. Jadi minum tuh harus hangat, cenderung panas gitu loh. Ya logikanya mungkin biar kan kalau di swab itu yang di swab itu tenggorokan sama nasofaring sama hidung. Jadi kita dimasukin kayak katan bat besar ke hidung sama ke nasofaring. Jadi logika saya mungkin biar kuman-kumannya mati gitu loh. Padahal saya tuh jarang minum air panas, air hangat tuh jarang. Saya tuh hobinya minum dingin. Jadi saya tiap hari pasti minum air hangat. Air hangatnya cenderung rada panas dikit ya. Jahe merah sama daun sirih saya minum. Sehari bisa 4-5 gelas. Tiap hari saya bikin. Terus ya itu tadi konsumsi buah-buahan dan lain sebagainya. Jadi lebih ke arah memang itu yang saya minum secara herbal dan secara alami. Karena saya yakini bahwa Allah sudah menciptakan daun sirih dan jahe itu pasti ada manfaatnya dan pasti besar manfaatnya. Dan menurut keyakinan saya, insya Allah itu menjadi antiseptik, antibiotik bagi tubuh saya gitu. Iya Bu, itu rupanya resepnya ramuan itu sama dengan Kang Bima tuh, wali kota Bogor juga daun sirih dan teleponan sama saya bilang, Bima, ayo minum, gitu. Iya teh, gitu. Kita kontek-kontekan terus. Jadi saya sama Kang Bima selalu memonitor keadaan kami masing-masing. Iya. Kalau Kang Bima kan olahraganya push up juga. Kalau Teh Seli mungkin ada goyang-goyang Karawang atau gimana Teh untuk menjaga kebugaran gitu? Parah, enggak lah, aku nggak olahraga. Kayak gimana mau olahraga? Kalau Kang Bima kan memang olahragawan, aku mah enggak. Tapi enggak sih, nggak olahraga aja kadang nggak ada AC ya. Kadang-kadang waktu yang pertama mah nggak ada AC, dia udah kadang. Jadi alhamdulillah keringet mah keluar. Tapi yang pasti kan senam ringan mah ya gerak-gerak gitu mah ada. Cuman nggak sampai push up itu enggak.
aku nggak ngelakuin itu sih di dalam mah. Ya, siapa tahu dengan goyang karawang badan sehat, hati ceria begitu Teh Sally. Iya, boleh lah, tapi nggak aku lakuin itu nari, maksudnya nggak aku lakuin. Itu Terima kasih. Silakan yang akan bertanya langsung ke Ibu Bupati, silakan aja mengacungkan ya. Silakan Bang Domo, silakan monggo langsung. Bupati ingin mengajukan beberapa hal, Bupati. boleh Bang Domo, boleh apa? Bupati, hari ini kan pandemi ini masih terus meningkat. Di Indonesia kan sudah 5.000-an ya. Ya. Dan ya 2 jutaan tadi saya sebut. Banyak orang yang tertolong, tapi banyak juga yang tidak. Alhamdulillah seperti Teh Sally kan tertolong nih, tapi banyak juga bahkan dokter yang mohon maaf terpaksa meninggal ya, karena tidak terselamatkan. Seberapa bersyukur Teh Sally setelah selamat dari penyakit yang belum ditemukan vaksinnya ini? Langsung jawab Bang. Terdengar? Silakan Teh. Langsung jawab aku ya Bang. Ya nanti sambil saya tanya yang lain silakan ya. Oh, ya. Ya, rasa syukur ini rasa syukur yang teramat tinggi mungkin ya, yang saya ucapkan langsung ya. Saya mohon, saya ucapkan terima kasih, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan untuk diberikan kesempatan lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik. Itu biasanya kalau dibicarakan seberapa rasa syukur, saya nggak bisa mendeskripsikan secara entitas kuantiti ya, karena ini hubungan yang selama isolasi itu benar-benar hubungan vertikal itu kuat dengan Yang Maha Kuasa. Dan jujur saja rasa kepasrahan diri kita terhadap Yang Maha Kuasa itu ya mungkin sudah dalam tahap yang mengikhlaskan segala sesuatunya gitu. Oh, sudah sampai setahap itu ya? Ya, walaupun keadaan baik ya, karena kematian itu pasti. Hanya kan kematian yang seperti apa yang Tuhan kasih ke kita itu kan berbeda-beda caranya. Dan saya bicara juga sama Allah ya, karena ini kan hubungannya vertikal. Jadi saya tuh ngadu ya, bicara ya sama Yang Maha Kuasa. Saya minta dikasih kesempatan saya untuk memperbaiki diri saya, untuk bertobat, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk kesempatan untuk membesarkan anak-anak. Itu yang selalu saya ucapkan dalam doa saya. Dan bukan hanya diri saya ya, tapi saya juga mendoakan semua di Karawang ini ya diberikan kesempatan untuk sembuh. Amin. Itu yang saya lakukan. Jadi kalau secara sejauh mana, jujur aja itu memang mungkin saya nggak bisa ngomong masalah nilai, karena nilai itu sangat tidak terukur. Bahkan ya doa-doa itu harapan saya menembus langit ya, dan Allah mendengar doa saya gitu lah. Dan alhamdulillah Allah mendengar doa saya. Dan juga doa-doa yang seorang sayang sama saya gitu loh. Amin. Saat Teh Sally mengalami ini hari pertama, kedua, ketiga sampai puncak atau setelah puncak, pada sesi atau fase apa Teh Sally yang rasa kepasrahan kepada Yang Kuasa itu memuncak? Terserah atau maksudnya udah saya pasrah. Ataukah pada saat-saat mana di antara 20 hari ini Teh Sally semakin khusyuk salat, termasuk tahajud atau bahkan yang biasa saat kerja hanya 2 kali sehari misalnya, sekarang menjadi 5 salat waktu wajib. Iya, gini Bang, jujur aja ya, setiap orang yang di dalam sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing pasti lebih dekat sama yang di atas. Jadi
jangankan wajib yang kita kerjakan, yang sunnah pasti kita kerjakan. Doa yang mungkin kita zikir sekian menit, mungkin bisa 1 jam gitu loh. Jadi artinya tingkat keyakinan kita bahwa kita ini sangat kecil di matanya, kita ini nggak ada apa-apanya, semua ini hanya titipan yang terbesar buat diri saya jujur ya hanya anak-anak. Jadi saya mah kalau materi saya nggak mikir apapun, jabatan apalagi saya nggak mikir apapun. Jadi saya untuk mengikhlaskan diri saya untuk anak-anak itu yang berat ya buat saya, karena saya sebagai seorang ibu gitu. Itu yang perlu waktu lama gitu loh. Karena tiap hari kan saya berkomunikasi dengan mereka, ngelihat muka mereka, ya ngobrol gitu loh dengan mereka, nanya-nanya terus kapan pulang, itu yang perlu waktu. Kalau ditanya waktunya kapan, mungkin dari awal saya masuk isolasi juga itu udah mungkin ya apa ya, secara emosi pasti rada drop gitu loh. Jadi dan itu konsisten, saya harus lakukan itu konsisten. Bahkan konsisten itu bukan hanya kemarin, tapi hari ini ketika Allah memberikan saya kesempatan untuk sembuh, saya harus beribadah yang lebih baik. Jadi ibadah itu harus saya lakukan sampai sekarang. Kalaupun bukan hanya ketika saya kemarin ada di dalam. Menurut saya seperti itu. Karena saya yakin Tuhan Maha melihat, Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha menilai segala sesuatu yang saya lakukan. Gitu. Jadi saya bertekad untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Bukan hanya urusan hablum minallah dengan Allah, tapi hablum minallah dengan manusia. Itu. Baik, Ibu Bupati, saat dirawat itu apakah ada sesuatu nazar Ibu Bupati kalau saya sembuh akan begini? Ya, ada, tapi nazar itu biar saya yang tahu. Tapi gini, orang banyak bicara, Ibu Bupati, teteh, saya panggilnya Teh Seri ya. Jadi semua banyak yang japri, karena saya kalau jawab grup itu jam 1 pagi, jam 2 pagi, saya tuh kasih arahan itu, kadang-kadang mereka, saya lihat mereka ngomongin apa, terus saya langsung ketika menurut saya itu salah, dan harusnya benar itu saya langsung, 1, 2, 3, 4. Jadi mereka tuh kadang-kadang japri ke saya, Teh, udah jangan kerja aja, Teteh istirahat. Tapi saya percaya apa coba? Saya percaya bahwa kan saya berpikir, ya saya kan lagi memasrahkan diri saya. Tapi saya berpikir, ya Allah, pokoknya saya mau berbuat baik selama saya mampu. Jadi saya mau berbuat wasilah kebaikan. Saya berpikir bahwa Allah pasti ngelihat saya punya niat yang baik, sekalipun saya lagi diuji oleh ketetapannya. Gitu. Dan Allah melihat itu, pasti Allah kasih kesempatan dong saya buat sembuh gitu loh. Karena saya, orang ini kan diuji, terus dia masih tetap gimana cara berbuat baik gitu loh. Ya saya yakin, ya Allah Maha baik, pasti akan melihat siapa yang dia bersungguh-sungguh. Bukan hanya bersungguh-sungguh apapun ya, tapi bersungguh-sungguh untuk bagaimana caranya Karawang ini tetap terjaga walaupun saya dalam keadaan isolasi gitu loh. Jadi wasilah kebaikan, saya meyakini wasilah kebaikan yang siapapun lakukan itu, ketika Allah berkehendak, maka itu menjadi penyembuh diri kita. Saya percaya itu. Baik, Bu Bupati, ini agak di luar supaya nggak terlalu lama kita di COVID karena Ibu juga sudah sembuh, toh. Alhamdulillah, kenapa? Saya tertarik karena Ibu seorang ibu buat anak-anak, tapi saya tadi beberapa kali menyebut saya bekerja sampai jam 2, jam 3 gitu. Tolong berbagi tips dong bagaimana sukses di karir politik karena sebelumnya sudah wakil bupati. Lalu sukses juga mengurusi anak-anak, gimana dong supaya bisa jadi teladan buat ibu-ibu perempuan yang lain? Bagaimana caranya berbagi waktu? Ya, yang pasti saya ini 12 tahun di politik. Anak saya yang pertama umur 13 tahun. Tidak pernah saya tinggalkan 1 kali 24 jam dalam sehari. Jadi saya tidak pernah meninggalkan anak-anak saya, hanya urusan pekerjaan. Kalaupun saya harus keluar kota dan dianggap perlu sekali, anak pasti saya bawa. Itu yang pertama. Yang kedua, anak saya itu selalu ikut, sehingga anak-anak saya mengetahui apa yang dikerjakan oleh ibunya. Alhamdulillah, anak-anak saya juga memiliki kepekaan sosial dan kemanusiaan yang tinggi untuk usianya yang masih kecil. Jadi menurut saya, ya saya tidak sempurna sebagai seorang ibu,
Tapi tugas saya yang utama selain saya melayani rakyat, bagaimana anak saya tumbuh dan berkembang sesuai apa yang memang menjadi harapan saya sebagai orang tua. Maka dari itu, anak saya ini yang besar ini, yang 13 tahun, kalau yang kecil ini umurnya 2 tahun setengah, itu dia memang kebetulan kemarin adik saya lagi pengen bawa anak saya ke Jakarta. Pas lagi pandemi ini, saya langsung stop isolasi di sana aja, nggak boleh pulang dulu ke sini karena ada yang positif kan di sini. Jadi saya bilang udah di sana aja. Nah, tapi yang besar ini tidurnya masih sama saya. Tidurnya masih sama saya dan ya, Masya Allah ya, Allah berikan kebaikan, dia negatif. Wow. Jadi Allah itu maha baik, itu meringankan beban saya di dalam karena anak saya dengan ketetapan Allah dikasih negatif, padahal dia tidurnya tiap hari kakinya harus nempel sama kaki saya. Jadi tiap hari kakinya nempel, itu memang udah ritual tiap malam. Jadi hari ini pun belum bertemu dengan saya, sempatlah saya pulang kemarin, dia pengen lihat dari rumah, tapi sama saya suruh pulang lagi, diisolasi lagi di tempat lain, sampai saya bilang 14 hari saya selesai isolasi di rumah. Dan ya itulah ya, saya lihat, jadi yang berjuang itu bukan hanya saya. Kemarin yang berjuang itu adalah keluarga, termasuk anak-anak. Kifa, Kinan, mereka berjuang untuk kesembuhan saya. Karena kalau mereka kuat, kalau Kifa itu tidur dari bayi sekali, itu nggak pernah tidur sendiri. Jadi bayangin, selama 13 tahun nggak pernah tidur sendiri, hari ini dia harus berjuang 24 hari tidur sendiri. Bahkan saya di rumah sakit, suka nyanyiin dia, ngedoain dia, sambil video call. Jadi menurut saya, anak-anak saya ikut berjuang untuk penyembuhan sakit saya. Jadi video call terus dengan anak-anak ya, Bu ya? Sehari kayak minum obat, lebih malah 5 kali, mungkin 6 kali. Iya. Ibu, masih terkait kesibukan. Apa? Ibu masih sempat memasak buat anak-anak? Alhamdulillah, yuk kapan-kapan ke rumah, saya bisa masak ya. Lebaran juga nih. Dalam 12 tahun saya di politik, sekali saya pernah pesan catering ketika Lebaran. Dan alhamdulillah catering itu dibuang oleh ayah saya. Ayah saya bilang, kalau kamu nggak sanggup masak, lebih baik kamu nggak usah masuk politik, kamu dengan masak buat orang tua kamu. Semenjak itu saya nggak pernah lagi, karena saya tiap hari masak, dan saya tiap Lebaran tuh masak buat orang tua saya. Termasuk buat orang tua saya kirim ke Bandung. Jadi sempat satu waktu saya memang pengen praktis, saya pesan catering dan dibuang oleh ayah saya. Alhasil saya hari Lebaran pertama harus masak kembali gitu. Jadi alhamdulillah saya masih menjalankan tugas sebagai ibu dan sebagai anak. Gitu. Yes. Main-main ya ke Karawang ya, aku masakin. Main favorit kalau Lebaran apa Bu yang dimasakkan untuk ayah tadi? Ayah saya ya standar lah, opor ayam, semur daging, ase tahu, sambal goreng kentang, sambal goreng udang. Saya ya itulah emping. Tapi menurut ayah saya kayaknya katanya enak. Ya nggak tahu juga sih saya. Cuman yang pasti dia tahu aja itu masakan catering bukan masakan saya gitu. Berarti ada bedanya ya. Kami berdoa wabah segera berlalu Bu, biar nanti pas Lebaran kami ke Karawang. Amin. Ya, benar. Ditunggu ya. Mudah-mudahan ya. Amin. Baik, Bu Bupati, itu dari saya. Nanti dilanjut teman-teman. Sebagai informasi saja, Bu. Warta Kota Network ini ada di grup tribunnews.com. Kami koran-koran kami ada 25 di 20 provinsi, 22 provinsi Indonesia. Dan online kami ada 45 jaringan dari Aceh sampai Papua. Oh iya, alhamdulillah. Ya, sukses ya buat Warta Kota ya. Ya Ibu, juga untuk Ibu. Itu dari saya. Iya, ada lagi yang mau nanya? Baik, terima kasih Bang Domo. Ibu, ini sebelum nyambung yang lain. Dari publik banyak tuh pertanyaan, silakan dibuka Mas. Ya, silakan. Ini Bu, mungkin makanan favorit Ibu, karena kalau kemarin saya lihat di IG story Ibu, saya suka ngintip-ngintip makan pecak kayaknya tuh ya, pecak nila atau pecak geram itu Bu. Alhamdulillah, memang ini ya, saya tuh senang jajan banget. Jadi selama kemarin saya diisolasi, ya
Saya makan makanan yang saya suka dan semua pada ngirim, ada ayam bakakak, ada pecak gurame, ada lotek. Jadi sebenarnya kalau makanan itu relatif selama itu bersih dan bergizi tidak dilarang. Jadi justru gimana caranya kita itu makan yang kita suka dengan yang bersih tentunya supaya ya imun kita terjaga. Jadi makannya harus banyak. Jadi jangan dipilih-pilih. Kalau makan sih nggak ada larangan gitu loh. Makan sesuka hati. Makan sesuka hati dan sesuka selera ya Bu ya. Sesuka selera. Mas Bro, interupsi silakan. Mas Bro. Ayo silakan, monggo. Mas Interupsi Beki. Mas Bro. Ya, Tolong teman-teman yang publik itu dikasih kesempatan untuk bertanya dengan Bu Bupati. Ayo, silakan. Yang mau bertanya silakan. Siapa yang mau nanya? Izin Mas Bro. Yo silakan. Iya, ya. Mas, siapa dulu nih Mas? Yang mana lagi nih? Ada ini Mas Nuril, terus apa lagi yang mau bertanya? Saya dari Jakarta. Dari luar dulu, dibuka dari teman-teman publik masyarakat luar. Ada Bu Rani ya, Bu Rani. Silakan Bu Rani. Assalamualaikum, Teh Seli. Waalaikumsalam Teh Rani. Aku mau nanya dikit. Saya mau nanya nih, kebanyakan kan masyarakat banyak yang sedikit merasa kayak panik atau apa gitu karena ada keluarganya yang terkena. Bahkan ada yang jadi petugas medis jadi takut sendiri gitu nyuruh keluarganya pulang. Ada pesan nggak sih Teh buat masyarakat yang keluarganya terpapar dan juga yang punya keluarga tenaga medis? Iya. Yang pasti gini, buat masyarakat, kalau ada keluarga kita yang terpapar misalnya, pemerintah ini pasti men-tracking, pasti kita akan merapid keluarganya. Nah, keluarga yang terpapar jelas dirawat di rumah sakit. Keluarga yang dinyatakan negatif rapidnya, itu biasanya disuruh isolasi di rumah 14 hari. Itu yang pertama. Jadi, potensi penularannya insya Allah nggak ada karena sudah dites dan dinyatakan rapid negatif. Walaupun keluarga ini harus isolasi mandiri nih di rumah, gitu loh. Nah untuk perawat tenaga medis itu buat masyarakat tahu bahwa di rumah sakit itu mereka itu pakai alat pelindung diri, jadi pakai helm, pakai kacamata, mereka itu benar-benar insya Allah aman gitu loh. Dan saya yakin karena mereka petugas medis pasti nyampe rumah juga mereka akan membersihkan dirinya dengan artinya langsung mandi, ganti baju dan lain sebagainya. Jadi ya saran saya sih untuk masyarakat ya juga nggak perlu ketakutan berlebihan karena petugas medis kami ini petugas medis yang memang paham untuk menjaga kesehatan dirinya dan di rumah sakit pun mereka memakai alat pelindung diri. Jadi insya Allah tidak akan membawa virus atau kuman-kuman yang berbahaya bagi lingkungan sekitar. Gitu Teh Rani. Satu lagi boleh Teh? Boleh? Silakan Teh. Bebas Saya ya, mau nanya Teh, untuk distribusi APD, rapid test ataupun obat itu kesulitan nggak sih Teh di Kabupaten Karawang? Oh iya. Alhamdulillah kalau sampai saat ini kami dibantu juga para relawan ya, selain dari pemerintah, kami cukup tersedia untuk APD, rapid test, dan kami alhamdulillah baru juga beli PCR. Saya baru beli alat namanya PCR, jadi untuk mengidentifikasi kalau di swab test, hasilnya bisa ketahuan hari itu juga. Tujuannya adalah untuk percepatan diagnostik. Jadi kalau dikatakan negatif, bisa kita langsung isolasi mandiri di rumah. Atau ada pasien rapidnya negatif, kita ragu-ragu nih, saya swab aja, saya periksa ternyata positif, bisa kita langsung rawat di rumah sakit. Nah, alhamdulillah nih Teh Rani, semua yang di-tracking, kalau di-tracking dari awal ya, ternyata oh ini positif, rapidnya saya rawat, itu memang sampai saat ini, semua dalam keadaan stabil. Alhamdulillah. Yang meninggal dunia itu rata-rata datang ke rumah sakit udah sesak banget parah, terus saya rapid ternyata positif,
kita udah masukin obat-obatan, dan ya mungkin nggak ketolong akhirnya meninggal gitu loh Teh. Tapi kalau yang memang dari awal sudah misalnya dia peka datang ke puskesmas, di rapid dia ternyata positif, kita rawat, itu kondisinya cenderung membaik. Itu Teh Rani. Makasih banget Teh Sally. Ya Teh, Sehat-sehat sama-sama. selalu ya. Teh juga ya, sehat-sehat Ya, selalu Teh. Ya. Ayo silakan, tadi yang tanya Mas Nuril atau siapa ini? Mas Nuril Anwar. Ya, Mas Pro. Assalamualaikum, Bu Bupati Karawang dengan Teh Sally. Waalaikumsalam Mas Nuril. Ya, saya Nuril dari Tangerang nih, Bu. Ya, aku Sally dari Karawang. Ya, begini Bu, aku pengen tahu, selama di dalam masa perawatan itu kan tadi Teh Sally bilang kan, yang paling sering dikonsumsi setiap harinya itu dari mulai pertama kali masuk kan pertama vitamin C secara serum, terus kemudian disusulkan dengan vitamin C yang diminum secara oral. Nah, biar masyarakat juga tahu nih Bu, buat kita juga termasuk yang di luar gitu. Artinya selain dari vitamin C itu sendiri, ada nggak sih obat yang memang secara khusus diberikan untuk penderita pasien COVID ini gitu. Jadi selain dari yang sirih tadi ya Bu, sama jahe merah. Jadi obat-obat yang memang pendamping dari si vitamin C itu gitu ya. Tiap hari rutin mungkin dikasih ke si pasien. Terima kasih Bu. Iya, siap. Jadi yang pertama yang dikonsumsi adalah oseltamivir. Oseltamivir itu adalah obat antivirus. Itu memang standarisasi yang diberikan kepada pasien-pasien COVID selama kita 14 hari, sehari 2 kali. Terus juga kita dikasih azitromisin. Azitromisin itu antibiotik. Antibiotik juga kita dikasih sehari sekali. Dan juga vitamin C dan vitamin E. Jadi memang itu protap dari Kemenkes untuk pasien-pasien COVID. Sekarang ada terapi baru bahwa untuk pasien-pasien COVID itu hari pertama udah dikasih hidroksikloroquine atau nama dagangnya namanya Hyloquine. Jadi di samping dikasih oseltamivir, dikasih Hyloquine, dikasih azitromisin sama vitamin C maupun vitamin E. Jadi itu adalah terapi-terapi medis yang dilakukan di rumah sakit, dan sekarang ada terapi terbaru dengan memakai Hyloquine atau hidroksikloroquine untuk pasien-pasien yang dinyatakan COVID-19. Mas Nuril. Oke, Bu. Terima kasih. Mungkin satu lagi. Sebagai mungkin wejangan nih kasarnya bagi masyarakat warganya Ibu di Karawang sama masyarakat luas gitu. Kira-kira selama masa COVID ini mungkin ada saran dari Bu Bupati yang mungkin bisa ditujukan ke masyarakatnya, secara buat kita juga yang di luar daerah Karawang gitu, biar kita bisa lebih prepare atau lebih, ya selain yang memang sudah disosialisasikan segala social distancing dan lain-lain gitu Bu. Oh iya, jadi gini, sekarang ini penyebaran COVID ini udah lokal transmisi. Apa arti local transmission? Itu artinya sudah kita nggak tahu penyebarannya itu lewat mana, bukan hanya orang dari luar negeri, bukan hanya orang dari luar kota. Tapi sekarang ini sudah sampai merambah ke masyarakat yang ada di pelosok-pelosok. Oleh karena itu tentunya mencegah ini lebih baik daripada mengobati. Dan untuk saya yang ada di dalam dan teman-teman yang ada di luar, lebih baik diam di rumah. Itu jauh lebih baik daripada apa yang saya rasakan selama saya di dalam. Jadi lebih baik diam di rumah dulu, ikuti aturan pemerintah, jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan, social distancing, physical distancing, dan banyak konsumsi buah-buahan. Dan gimana caranya imunitas tubuh kita tetap terjaga. Itu aja mungkin, Mas Nuril. Oke Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Nuril. Waalaikumsalam. Salam. Monggo, yang lain mungkin ada ibu-ibu yang akan bertanya, silakan. Mas Bro, izin Mas, nanya Mas. Oh, monggo. Siapa? Ya Mas, ya. Oh, ya Bu, silakan, Bu Azam. Iya, iya. Sally. Ya, saya Azam dari Bekasi nih Bu, nggak jauh-jauh lah dari Karawang mah. Tetanggaan atau ya kita Teh? Iya, ya Teh, orang Sunda juga. Ya gimana,
ini kan penyebaran COVID ini kan udah bisa dibilang cukup masif yang tadi Ibu bilang juga kan lokal transmisi kan. Terus antisipasinya gimana sih Bu buat warga? Saya nggak tahu ya kalau suasana di Karawang gimana. Tapi emang punya saudara di sana gitu kan. Cuman belum main-main ke sana. Ipar itu juga kan. Karena kan nggak boleh kemana-mana dulu kan. Jangan dulu ya, jangan dulu. Iya. Itu yang mau ditanya itu bagaimana antisipasinya gimana Bu ya kan entah itu suasana masyarakat tetap di rumah. Saya juga belum melihat kayak gimana ya kalau di daerah Jabodetabek sendiri nanti khususnya Tangerang juga kan mau PSBB ya pembatasan sosial berskala besar di sebagian juga udah berjalan ya untuk kan ada khawatir juga ya takutnya malah merambahnya yang dekat-dekat Bekasi atau area sekitar PSBB itu kan salah satunya Karawang ya Bu ya. Nah itu gimana Bu? Apalagi kan nggak menutup kemungkinan mungkin warga-warga Karawang yang kerja di Bekasi, kabupaten atau kota atau bahkan Jakarta. Itu untuk Ibu sendiri ada rencana buat mengajukan PSBB atau seperti apa gitu dan nantinya mekanismenya gimana gitu? Iya, Kang Azam pinter deh, benar itu. Jadi saya ini lagi diskusi ya. Jadi memang dari 1 minggu yang lalu sebenarnya masih saya di rumah sakit itu kita akan mengajukan PSBB kepada pemerintah pusat. Dasar pengajuannya yang pertama karena Karawang ini letak dengan Bekasi, kota dan kabupaten Bekasi. Dan juga banyak orang-orang Karawang ini yang memang bekerja di Bekasi, itu yang kedua. Dan yang ketiga juga grafik sekarang untuk para pasien COVID juga meningkat. Sehingga hari ini kami sekarang lagi coba untuk memverifikasi data untuk menghitung para penerima manfaat agar tepat sasaran. Jadi memang benar Kang Azam, kami sedang merumuskan untuk pengajuan PSBB kepada pemerintah pusat melalui Pak Gubernur, karena di dasar-dasar tadi yang Kang Azam bilang, dekat dengan Bekasi, banyak orang Karawang juga yang bekerja di Bekasi, dan lain sebagainya. Cerdas. Kang Azam? Ya, Kang Azam mau tambahkan lagi atau cukup? Ada ditambahin teh, ini kalau ini sendiri gimana teh? Mungkin kepatuhannya ya, kalau mungkin dari laporan tim gugus lah di Karawang, kepatuhan warga Karawang buat stay home atau buat tetap di rumah gimana gitu, dan nanti pas saat pemberlakuan PSBB itu bakal apalah yang lebih detail yang diketatkan lagi lah gitu. Ya, memang kalau dikatakan optimal belum optimal, tapi kami berusaha tiap hari untuk melakukan kayak misalnya keliling-keliling ya, kita memang melakukan apa namanya itu keliling-keliling patroli dari TNI, Polri dan juga Pemda. Tiap hari kami lakukan itu, melibatkan RT, RW, kepala desa, tiap hari kami lakukan itu, walaupun masih banyak yang susah ya, kadang-kadang itu mah memang rada susah gitu loh. Nah ini yang coba untuk kami lebih gesit lagi melakukan hal tersebut gitu loh. Itu Mas Azam, Kang Azam. Ya teh. Ya. Cukup teh. Baik, terima kasih udah Kang Azam. Jangan dulu ke Karawang ya, nanti aja ya. Dah. Ya, iya, ke udah Karawang rindu nanti saudara makan di Karawang. gabus pucung. Ya, silakan ada yang akan bertanya langsung dengan Ibu Bupati, Ibu Kris. Izin Mas Pro. Silakan Bu. Selamat sore Teh Sally. Sore Teh Kris, aku Sally. Ya, saya mewakili perasaan ibu-ibu nih. Ya. Iya. Kalau tadi lihat kedekatan Teh Sally ke putri-putrinya ya Teh Sally. Putra-putra. Bagaimana putra-putra ya. Bagaimana menyampaikan bahwa Teh Sally positif COVID, lalu pamit untuk isolasi. Bagaimana perasaan Teh Sally atau mungkin reaksi anak-anak terhadap kabar ini? Gimana Teh Sally? Ya. Saya menyampaikan apa adanya karena memang
ketika saya di swab pertama kali hari Jumat, itu anak saya ada di rumah dan dia tanya dan dia melihat. Dan ketika itu juga dia mau saya swab, dia bilang lihat mami dulu deh, kata dia gitu. Artinya anak saya udah saya kasih penjelasan bahwa dari mulai yang terbaik sampai terburuk. Dan kesempatan itu kan ada 4 hari sebelum hasil swab itu dinyatakan hari Selasa. Dan ketika saya sampaikan ya berita yang terburuknya, anak saya kebetulan udah saya langsung isolasi ya karena saya takut ya. Jadi anak saya isolasi di Bandung. Dan ketika saya tahu saya positif, saya bilang saya izin saya mau diisolasi di rumah sakit. Anak saya tuh nyusul dan nganterin tapi beda mobil. Jadi anak saya itu pengen nganterin saya sampai benar-benar sampai rumah sakit. Yang pertama ya, karena kalau yang kedua memang udah isolasi dari lama di luar kota juga. Jadi karena yang besar ini udah mengerti, akhirnya saya jelaskan langkah-langkah yang akan saya ambil. Alhamdulillah dia tegar dan bisa menerima. Ya, walaupun saya lihatlah dari rautnya dia sedih dan saya memang tidak menyentuhnya lagi karena saya cuma dada dari jauh aja ya, jarak kurang lebih sekitar 200 meter saya cuma dada-dada bahwa saya izin untuk dirawat di rumah sakit. Dan alhamdulillah ya dia bisa nerima itu dan tiap hari kami komunikasi dan tiap hari saya kasih kekuatan. Dan dia juga menguatkan aku gitu loh, sama-sama lah kita sama-sama saling memberikan support untuk saling menguatkan. Alhamdulillah. Itu Teh Kris. Oke, terima kasih. Teh Sally, lanjut Mas Bro. Iya Teh. Oke, terima kasih Bu Kristiana. Ini informasi buat Teh Sally, baru saja Menkes menandatangani usulan Gubernur Jawa Barat untuk menetapkan 5 kabupaten kota di Jawa Barat sebagai daerah PSBB, yaitu Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang. Ya, mudah-mudahan dengan ditetapkan menjadi PSBB, proses mengatasi wabah corona semakin efektif. Amin. 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 Silakan kalau ada yang ingin bertanya kepada. Ya, Mas izin Mas. Oh, silakan Pak Meta ya. Pak Meta atau Bu Meta nih? Atau Pak Heri? Heri Mas. Oh, silakan Pak Heri, silakan. Ya, Assalamualaikum Teh Sally. Waalaikumsalam Mas Heri. Ya, Heri Teh. Saya tadi menyimak begitu dalamnya ya Teh ya. Satu sisi Teteh harus berpikir untuk bagaimana sehat, terus satu sisi harus masih mengelola Karawang, terutama warga-warga Karawang, rakyatnya segala macam. Nah, yang saya mau ingin tanyakan nih Teh, bagaimana mengelola gitu kan pola pikir dan pola hati, memanajemenkan agar sinkron gitu. Satu sisi ini ingin sehat, satu sisi oh ini begini gitu. Itu gimana Teh ya? Bisa mempadu padankan itu semua Teh? Iya, benar itu benar. Jadi gini Mas, kalau di dalam itu selain kita ibadah, pasti ada waktu-waktu kosong. Makanya waktu-waktu kosong itu dipakai untuk baca buku. Tapi jujur saja, dengan banyaknya waktu kosong di luar ibadah tentunya, itu juga buat saya ya, kalau saya karena terbiasa kerja, itu memang menjadi stres sendiri gitu loh. Makanya saya harus ada aktivitas menggunakan semangat saya dan pola pikir saya untuk sesuatu yang saya dedikasikan yang lain. Yaitu bagaimana caranya saya memonitor setiap perkembangan Satgas COVID yang ada di Karawang. Dan itu jujur, itu membuat semangat saya itu makin tinggi gitu loh. Adrenalin saya itu nggak tahu kenapa ya, makin saya bisa melakukan 1 tahap, 2 tahap, 3 tahap, itu justru malah memotivasi diri saya untuk lebih semangat lagi gitu loh. Jadi nggak kerasa gitu loh, hari ke-1, hari ke-2 gitu loh. Gitu loh Mas.
walaupun sulit ya, tapi nggak tahu kenapa saya justru merasa itu bagian dari saya, supporting saya gitu, supporting diri saya untuk ya semangat dari hari ke harinya. Itu Mas Heri. Oke, terima kasih Teh. Ya. Hati-hati ya, Mas. Terima kasih. Silakan, ada yang akan bertanya lagi? Pak Meta akan bertanya atau gimana? Kalau itu di unmute. Di unmute. Ya, silakan Pak. Soalnya sinyalnya agak jelek di sini. Bentar. Halo? Sudah ya? Halo, silakan. Namo Buddhaya, Teh Sally. Ya, Namo Buddhaya. Saya Meta. Sebenarnya saya seorang mahasiswa tapi sedang tinggal di Semarang, Teh. Oh iya. Saya rencananya mau pulang, cuman saya masih bingung ya, karena kan di sini masih kuliahnya masih sistem daring. Iya, cuman kan masih ada perpanjangan kuliah dan kemungkinan kan bulan depan udah masuk UAS dan libur. Nah, saya ingin tanya Teh, bagaimana keadaan situasi di Karawang saat ini terkait tentang COVID-19 ya Teh? Kok saya lihat di sana kan memang zona merah, tapi kok masih banyak orang yang berlalu lalang gitu loh Teh. Apa mereka tidak menghimbau apa yang telah diberikan oleh pemerintah atau bagaimana gitu Teh? Iya. Nah, iya benar itu Teh. Jadi gini, izin. Kalau aku jawab dulu yang pertama ya. Jadi progres COVID-19 di Karawang ini memang cukup tinggi. Cukup tinggi karena memang waktu itu ada klaster penyebaran yang pada saat itu tanggal 9. Ini sama seperti kalau di Bogor ada kan di sebuah gereja itu klaster penyebarannya juga jelas gitu loh. Itu yang menyebabkan Karawang ditetapkan sebagai zona merah. Itu yang pertama. Nah, akhirnya tim Satgas kami memeriksa, men-tracking, naik langsung dalam waktu 3 atau 4 hari, jadi sekitar 30-an atau 30-an, hampir 40. Tapi menurut saya, tim Satgas saya bekerja artinya. Karena setelah saya mapping secara data, itu ternyata kenaikannya itu tiap hari 1, 2, 1, 2. Dan bukan dari klaster-klaster yang memang identifikasi awal dari klaster HIPMI pada saat itu. Klaster acara kami yang di Karawang. Sehingga saya berkesimpulan sendiri bahwa, ternyata saya udah bisa intinya melokalisir pasien-pasien yang teman-teman saya, masyarakat saya yang dinyatakan COVID positif, klaster X gitu. Nah, akhirnya sekarang kan sudah mulai nih, jumlah kurang lebih 60 sekian. Kenaikan tiap hari itu 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, sekarang ini memang sudah ada perbedaan. Bahwa sekarang sudah local transmission. Jadi sekarang ini sudah sampai, tadi ada tukang cilok, ada tukang sayur, dan lain sebagainya. Nah, sehingga memang sosialisasi pencegahannya harus lebih mati. Karena saya berpikir bahwa pasti banyak yang beli cilok itu, pasti banyak yang beli sayur itu. Dan saya berasumsi bahwa wah ini kayaknya berprediksi bahwa khawatir nanti grafiknya naik. Nah, masyarakat Karawang sendiri secara umum memang sudah tahu dan sudah mengerti dan sudah memahami. Cuma memang di daerah-daerah tertentu ini memang masih banyak yang memang melanggar aturan pemerintah. Nah, salah satunya adalah baru tadi siang kami berdiskusi dengan Pak Sekda, dengan Pak Kapolres, Pak Dandim. Mungkin nggak ya saya sebelum saya mendapatkan restu untuk PSBB tingkat kabupaten di pemerintah pusat, saya melakukan PSBB di wilayah kecamatan yang saya anggap itu orang nggak bisa diatur, di masyarakatnya nggak bisa diatur. Terutama kecamatan-kecamatan yang padat. Jadi saya tadi udah berpikir begitu. Jadi PSBB ala Karawang, PSBB lokal, saya mau lakukan itu tadinya. Nah, supaya apa? Supaya di situ kan kalau PSBB berarti kan aparat 24 jam di situ.
gitu. Aparat itu benar-benar ada shift 3 kali, benar-benar melibatkan semua elemen. Jadi benar-benar difokuskan di titik-titik rawan yang masyarakat itu masih bandel-bandel gitu. Jadi itu yang saya tadi diskusi tadi siang dengan Pak Kapolres Padani sama Pak Sekda untuk kami melakukan evaluasi ya PSBB di tingkat lokal. Nah ini yang akan dilakukan karena saya juga harus mengerti juga kadang-kadang perasaan mereka, apalagi yang berdagang ya. Jadi yang berdagang itu biasanya kan mereka bilang ya kalau nggak bekerja ya kami nggak dapat uang. Nah ini juga kan saya juga harus mencarikan solusi gitu loh bagi masyarakat kami yang seperti itu. Karena kami juga tidak bisa kami melarang dengan tanpa adanya solusi. Menurut saya tidak fair juga buat mereka gitu loh. Sehingga ketika ada PSBB berarti tentunya ada upaya-upaya yang diberikan oleh pemerintah khususnya untuk mengcover para penerima manfaat, mereka ini dijamin perekonomiannya gitu loh. Oke, satu lagi Teh, saya mau tanya. Boleh Menurut Teteh gini kan, saya sih pengennya pulang ya Teh. Teteh pulang kemana, Punten? Halo? Kenapa ya? Sinyalnya dari sana. Putus mungkin. Putus. Putus ya? Iya Pak. Ada? Ada sinyalnya sih. Ada. Pulang kemana rencananya? Pulang kemana? Saya mau pulang ke Kerawang, ke Kupoh Teh, ke Kupoh. Oh, Kupoh. Oh. Iya. Iya Teteh, saya tuh orang Kupoh, cuman saya kuliah itu lagi di Semarang, tepatnya di Kabupaten Semarang. Iya. Nah, saya kan masih kuliah sistemnya daring ya. Saya tuh rencananya bulan depan pengen pulang ke Kerawang. Nah, gimana ya kalau misalnya saya pengen pulang gitu, apa ada sesuatu yang harus dikerjakan atau gimana? Karena di tempat saya tinggal ini zonanya masih benar-benar masih jauh dari kata penyebaran COVID itu, masih bersih gitu Teh di sini. Ya, kalau ini Teh, kalau menurut saya sampai benar-benar clear banget, bisa nggak di sana dulu gitu loh. Maksudnya kita kan nggak tahu ya kadang-kadang penyebaran ini seperti apa. Gitu. Yang penting kan aku pengennya semua masyarakatnya sehat, warga Karawang juga sehat, dimanapun warga Karawang berada, pokoknya harus sehat aja gitu loh Teh, gitu. Atau pengen ya gitu. Tapi kalau misalnya memang memaksakan ingin pulang, berarti kan harus memakai benar-benar pelindung diri yang benar-benar, misal handscoon, masker, kalau perlu double. Karena hari ini juga catatan kita ya, kayak di penyebaran itu di Karawang ini ada salah satu supir travel yang dinyatakan juga positif, akhirnya meninggal dunia. Artinya, ya itu tadi local transmission Teh. Jadi kita udah nggak tahu lagi ya siapa yang terkena, siapa yang enggak gitu loh. Jadi kita harus aware dan waspada terkait masalah penyebaran COVID-19. Sabar dikit demi kesehatan dan keselamatan. Siap. Apa? Iya, siap Teh. Terima kasih banyak Teh. Ya. Siap. Kenapa? Ya, jaga kesehatan ya Teteh, biar cepat sembuh. Karena kan Teteh lagi habis selesai karantina ya, aku selalu mantau di IG, cuman nggak bisa komentar aja. Boleh via Instagram, boleh ya. Terima kasih. Baik, udah ini saya langsung upload nama budaya Teteh. Ya, terima kasih. Baik, sepertinya Ibu Bupati sudah banyak sharing dengan kita, tapi karena kesibukan beliau, saya sudah dicolek-colek nih, katanya Ibu ditunggu banyak acara nih. Jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu yang belum sempat atau tidak sempat bertanya langsung kepada Teh Sally. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa memfasilitasi untuk komunikasi langsung dengan Teh Sally. Ya, meskipun kita bicara melalui online, tapi rasanya kita seperti ada di depan Teh Sally langsung nih, karena keakraban. Iya, betul Pak. Ya. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu.
Aduh. segera berakhir dan semoga sehat-sehat Amin. semuanya. Salam hormat buat keluarga. Baik Bu, sekali lagi terima kasih kami dari Warta Kota. Mudah-mudahan lain waktu bisa silaturahim langsung ke Kabupaten Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya dadah. Jangan lupa subscribe ya.